Saya Zeno. Saya Marvin. Saya Andre. Saya Willy. Kami dari Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan Kaizen standard setting. Dan untuk pengertian Kaizen itu ada Kai itu adalah perubahan dan Zen adalah baik. Yang dimaksud adalah perubahan menuju yang lebih baik. Dan Kaizen ini menjadi landasan manajemen Lean atau fondasi untuk upaya perbaikan yang dilakukan oleh seluruh karyawan maupun organisasi. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi pemborosan, yaitu melakukan perbaikan terhadap standar sehingga organisasi ini dapat mengidentifikasikan suatu aktivitas yang tidak punya nilai. Dan untuk yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus yang dapat membantu untuk mengurangi suatu kesalahan maupun cacat produk sehingga meningkatkan suatu nilai output. Dan untuk yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, yaitu dengan secara rutin melakukan perbaikan dapat menghubungkan 5S sehingga lingkungan kerja ini menjadi lebih rapi dan aman. Nah, berikutnya kita akan masuki ke tahap siklus Kaizen standard setting. Jadi di sini tuh ada dua siklus. Yang pertama itu menciptakan perbaikan dan siklus yang kedua itu mempertahankan standar. Kita mulai dari siklus yang pertama terlebih dahulu. Itu di tahap ini, plan. Jadi kita menemukan dulu, misalkan nih kita sedang memiliki sebuah kegiatan produktivitas mengenai sebuah barang yang lalu kita ada di tahap packaging. Terus ada yang menemukan masalah itu tahap packaging ini tuh makan waktunya lama, yaitu 6 menit misalkan. Jadi membuat plan gimana sih caranya bisa biar lebih singkat lagi, ditekan jadi misalkan tuh mau jadi 5 menit, misalkan jadinya yang tadinya pakai tali untuk ngiketin kardusnya diganti jadi selotip gitu biar cepat. Terus dari tahap plan ini lanjut ke tahap do di sini tuh maksudnya itu di skala kecil atau uji coba dulu. Misalkan di sini tuh uji coba pakai satu kardus, apakah benar bisa menekan waktunya yang tadinya pakai terapia diganti jadi selotip. Terus jika memang benar-benar menjadi efektif di tahap ini, lanjut lagi ke proses cek, dimana kita tuh menghitung waktunya di sini tuh. Jadi misalkan nih saat di proses cek ini ternyata benar waktunya itu menjadi 5 menit. Nah, setelah proses cek ini kita ke tahap act, dimana kita tuh melakukan yang sesungguhnya gitu. Misalkan nih di saat melakukan act ini memang benar bisa ditekan jadi 5 menit karena kita tuh memakai selotip saat packagingnya. Nah, dari sini tuh dari act ini yang kita udah memiliki standar 5 menit itu kita taruh di sini, kita establish di proses siklus yang kedua itu mempertahankan standar. Jadi 5 menit itu menjadi standar SOP saat packaging yang baru. Setelah itu, setelah establish lagi, kan sudah nih 5 menit sebagai standar. Lanjut lagi ke tahap 2. Di tahap 2 ini kita melakukan, misalkan nih sudah melakukan packaging, sudah melakukan sesuai SOP untuk menekan pakai selotip, terus melakukan tahap cek. Tapi pas di tahap cek ini entah kenapa misalkan yang tadinya jadi harusnya 5 menit malah bertambah 30 detik, jadi 5 menit 30 detik. Entah karena pegawainya yang kesulitan karena mungkin selotip itu kan harus menggunting-gunting terlebih dahulu, atau mungkin ada kendala lainnya. Misalkan nih di cek ini tuh jadi pertama kan tadi 30 detik, 5 menit 30 detik. Terus jadi makanya di tahap ini kita perlu memperbaiki lagi gitu supaya menekan lagi menjadi balik lagi ke yang di establish ini supaya menjadi 5 menit lagi seperti di awal. Gimana nih? Mungkin kita melakukan seperti efisiensi dalam kerja nih, misalkan ada karyawan yang bertugas untuk menempel selotip, ada yang bertugas untuk menggunting supaya cepat gitu, jadi nggak makan waktu lama. Nah, dari sini di tahap ini kita lanjut lagi ke establish lagi supaya menetapkan standar yang tadi itu 5 menit nih. Kan udah nih
5 menit. Ternyata berhasil ditekan dari yang 5 menit 30 detik tadi. Kan masih 5 menit ya. Dari sini tuh dari itu 5 menit. Terus misalnya di tahap yang mematangkan standar, ternyata mereka berhasil untuk menekan waktu menjadi 4 menit saat proses packaging. Karena tadi kan udah dibagi dua nih. Si pekerjanya ada yang nempel swatip, ada juga yang ngeguntingin swatipnya. Nah, udah gitu si 4 menit ini itu bisa jadi standar yang baru di mana bisa kita establish kembali. Baik, di sini kita akan melihat contoh Kaizen standar perusahaan manufaktur. Di mana untuk kondisi di sini masalahnya adalah di waktu tunggu dan waktu pengepakan. Lalu untuk pemicunya adalah waktu kerja setelah pengepakan per unit barang jadi. Di mana di aktualnya itu adalah 10 menit dan tentunya untuk standarnya kita ingin 0 menit. Di mana untuk harga standarnya sendiri 60.000 per 60 menit, di mana untuk 1 menitnya berarti 1.000. Di mana untuk jadi hitungan untuk non value added adalah 10 menit dikurang 0 sama dikali 1.000 sama dengan 10.000. Nah, langsung kita menentukan Kaizen standar kita ingin 8 menit. Namun kenyataannya adalah 10 menit karena para pekerja yang lambat. Tentu kita akan melakukan pelatihan selama 1 minggu agar bisa berkurang. Lalu di hari Selasa tentu dengan Kaizen standar masih 8 menit, aktualnya jadi 7,5 menit karena para pekerja yang telah terlatih. Lalu dilanjutkan di hari Rabu dengan Kaizen standar 7,5 menit, aktualnya 7 menit karena kita telah melakukan perubahan di bagian operator dan juga pengepakan yang tadinya berjauhan menjadi berdempetan. Lalu di hari Kamis dengan Kaizen standar 7 menit, dengan kita melakukan perubahan dengan membeli alat konveyor, sebuah mesin seperti ini. Dengan hal tersebut dapat mengurangi menjadi aktualnya sekitar 4 menit. Lalu di hari Jumat yang tadinya 4 menit, ternyata terdapat kerusakan di alat konveyor tersebut yang menghasilkan menjadi aktualnya 6 menit saja. Lalu kita memanggil tukang servis yang ahli dalam bidang alat ini, yang tentunya dengan pelatihan tadi pekerja yang dari hari Senin sampai Jumat menghasilkan yang dengan Kaizen standar 4 menit menjadi hanya 2 menit saja. Tentunya dari hal tersebut non value added-nya menjadi 2 menit kurang 0 menit dikali 1.000 sama dengan 2.000. Tentunya untuk Kaizen kita ingin 0, namun tidak ada yang tidak sempurna. Namun ini merupakan suatu yang progresif yang tadinya 10.000 menjadi 2.000. Kita sudah tahu contoh Kaizen standar setting di perusahaan manufaktur. Sekarang saya akan jelaskan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Zeno punya kebiasaan nongkrong bersama teman-temannya selama 4 jam dalam seminggu. Kita bisa anggap itu adalah non-value added. Ia sadar bahwa seharusnya ia bisa menggunakan waktu itu untuk freelance. Itu bisa kita anggap opportunity cost-nya. Akhirnya dia memutuskan untuk menerapkan Kaizen standard setting untuk kebiasaan menongkrongnya, hingga mencapai 1 jam nongkrong dalam seminggu. Anggap saja estimated cost keduanya sama-sama Rp8.750 per jam. Berikut rumus non-value added cost. Dari cerita tadi, kita mengetahui bahwa actual quantity-nya adalah 4 jam, standar quantity-nya 1 jam, dan standar price-nya adalah Rp17.500. Maka non-value added cost-nya adalah Rp52.500 per hari. Hari Senin, karena Kaizen standard setting itu berusaha mengurangi non-value added secara bertahap, maka Kaizen standarnya berkurang, yaitu menjadi 3 jam 30 menit. Di sini Zeno berhasil melampaui standar di mana aktualnya adalah 3 jam. Kemudian di hari Selasa, karena di hari Senin Zeno berhasil melampaui standar, maka Zeno menggunakan standar yang baru yaitu 3 jam. Di sini Zeno berhasil memenuhi standar, namun tidak melampauinya, di mana aktualnya adalah 3 jam, sama seperti hari Senin. Lalu di hari Rabu, karena di hari Selasa Zeno tidak berhasil melampaui standar, maka Zeno menggunakan standar yang sama, yaitu 3 jam. Di sini, Zeno berhasil melampaui standar di mana aktualnya adalah 2 jam 30 menit. Lalu di hari Kamis, karena di hari Rabu Zeno berhasil melampaui standar, maka Zeno menggunakan standar yang baru yaitu 2 jam 30 menit. Di sini, Zeno gagal melampaui standar di mana aktualnya adalah 3 jam. Selanjutnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Zeno berhasil melampaui standar secara konsisten.
maka standarnya juga ikut menurun. Akhirnya dalam seminggu Zeno berhasil memangkas kerugian non-value added yang awalnya Rp52.500 menjadi Rp17.500. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa penerapan Kaizen standar setting itu bukan hanya berlaku di dunia kerja, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus memperbaiki cara kita mengatur waktu dan meningkatkan efisiensi, kita dapat mengurangi non-value added sedikit demi sedikit. Sekian dari kelompok Zeno, terima kasih.